Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khallasa bil ikhlasi ahla wa yassara lahum fi kitabihi fahma wa asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Salatullah wa salamuhu alaihi daiman wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahu min ahli iman. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tentunya masih banyak memberikan kita kenikmatan di antara dan nikmat sehat dan juga nikmat iman. Sehingga pada sore hari ini kita lanjutkan kembali dars atau pembelajaran kita, yaitu membaca buku kitab yang berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyah Riwayat Nafiqina Biha, karya dari Dr. Fani Ambadi Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita di dars yang ke-14. Percakapannya sudah kita baca, Hamid dan ya salah seorang dari mereka. Oke, membicarakan tentang teman baru dan rumah. Dan pokok dari materi di 14 ini ya yaitu tentang pembahasannya adalah tentang nama-nama orang laki-laki non-Arab. Gitu. Ya. Dan dia itu termasuk isim goiru munsharif atau isim yang tidak boleh ditanwin. Setiap nama-nama yang bukan datang dari Arab, dia tidak boleh ditanwin. Baik, sekarang kita lanjutkan teksnya. Ada 1, 2, 3, 4. Coba dibaca. Ini kalimat susunan mubtada khobar. Mubtada tentu adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Lalu khobar adalah isim atau sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Silakan dibaca dan diterjemahkan. Nahnu muslimuna. Kami Artinya, adalah muslim. ya, kami adalah orang-orang Islam. Allahu Rabbuna wal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa rasuluna. Allah adalah Tuhan kami dan Islam adalah agama kami dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kami. Betul, lanjut. Wal Qur'an al-Karim Al-Qur'anu. wal Qur'anu karimu. Betul, karimu. Kenapa dibaca karimu? Di situ dia mudhof ilaih. Mudhaf ilaih kan harusnya kasroh. Naat man'ut. Iya, Al-Karim sebagai naat, man'utnya adalah Al-Quran. Al-Karim sendiri artinya apa? Yang mulia. Mulia. Lanjut, apa khobarnya? Kitabuna wal ka'bati. Wal Ka'batu. Ini Wal semuanya bentuk ma'tuf karena ada wawu. Wawu di sini namanya adalah wawu atof. Ya, ini namanya wawu atof. Ya, wawu atof. Jadi setiap isim yang terletak setelah wawu atof ini dia akan mengikuti isim sebelum wawu atofnya dari sisi i'rab saja. Dari sisi i'rab saja, tidak dari sisi jenis. Karena awalnya adalah Allahu, i'rabnya rofa, tandanya domah, maka setelahnya domah semua nih. Islamu dia ma'tuf ke Allah. An-Nabiyu ma'tuf ke Allah, ma'tuf ke Islam, Islam ma'tuf ke Allah. Rasuluna, Rasulu, kenapa dibaca Rasulu? Karena dia ma'tuf ke Allah. Kitabu, kenapa dibaca domah? Karena dia ma'tuf ke Allah. Ka'batu, kenapa dia ma'tuf ke Kenapa dia dibaca domah? Ma'tuf ke Allah. Lanjut. Yang terakhir apa? Wal Ka'batu apa? Kiblat. ka'batu kiblati. Kiblatuna.
Kiblatun. Nah, jadi kalau mudhof ilaih itu adalah nih, contohnya seperti dinuna. Mana mudhofnya? Dinu. Mudhof ilaihnya mana? Domirna. Begitu. Rasuluna, mudhof ilaih lagi. Kitabuna. Sama apa lagi? Kiblatuna. Kiblatuna artinya apa? Kiblat Kiblat ki? kita. Iya, kiblat Kami. kita. Kiblat kami. Lanjut. Wal arabiyatu lughatuna. Iya, artinya? Dan dan Arab bahasa kami. Nah, dan bahasa Arab Arabiah itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab Adalah bahasa, adalah bahasa kami. ya. Ini mubtada khobar ya. Khobarnya berbentuk mudhof ilaih atau susunan idhofah. Nomor 2 lanjut. Aina mudarrisukum ya ikhwanu, di mana guru kamu wahai saudara. Ya, wahai saudara. Lalu jawabnya. Korojal an minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Telah keluar baru saja. Nah, khoroja. Ini ada fa'ilnya nih. Kan ini kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il fa'il. Mungkin sekilas kita melihat khoroja ini hanyalah fi'il saja. Tapi tidak. Di dalamnya ada fa'ilnya berupa apa? Domir. Masih ingat ya? Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna. Nah kan ada fa'ilnya tuh. Fa'ilnya khoroja apa di sini? Dia. Iya, huwa kan ya, huwa. Maka terjemahkan dari situ. Dia telah keluar sekarang, begitu. Dia telah keluar sekarang dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Iya, siapa itu yang keluar dari kelas dan pergi kepala sekolah? Guru tadi. Iya, mudarris atau guru. Lanjut nomor 3. Fi ayyi syari'i baitukum. Fi ayyi syari'in baitukum. Begitu. Baitukum ini dia sebagai apa kedudukannya? Oke, baitukum ini kedudukannya dia sebagai mubtada muakhor. Dicatat. Baitukum ini kedudukannya dia sebagai mubtada muakhor. Lalu apa itu mubtada muakhor? Mubtada muakhor adalah mubtada yang diakhirkan dari khobarnya. Jadi seharusnya baitukum ini terletak di depan. Tapi karena khobarnya ini berbentuk jar majrur seperti ini ya, diawali oleh huruf jar fi atau min dan yang semisalnya. Maka boleh mubtadanya itu diakhirkan atau dengan kata lain khobarnya didahulukan. Jadi fi ayyi syahri ini adalah khobar. Sampai sini paham? Insya Allah. Oke. Dan pertanyaan ada kata ayyi di sini. Ayyi ini ayu ya, ayu, ayah, ayyi itu terjemahnya which dalam bahasa Inggris. Which artinya apa which? Yang mana Yang gitu mana? ya. Oke. Lanjut jawabannya. Baituna fi syari illadhi amama mahkamah. Amamal mahkamata, mahkamatu atau mahkamati? Mahkamati. Iya, karena amama ini zorof. Setiap zorof itu dihukumi sebagai mudof. Lalu setiap isim yang terletak setelah zorof, dia dihukumi sebagai mudofun ilai. Mudofun ilai kasroh. Terjemahkan. Rumah kami di jalan yang di depan pengadilan. Betul, mahkamah artinya pengadilan. Lanjut nomor 4. Abuna sodiku amikum. Betul. Ayahnya, Ayahnya ayah, abuna. Nahnu. ayah, ayah kami, Iya, teman pamanmu. iya betul. Ya, abuna.
Oke, kita lanjut. Yang kelima. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Ya. Apakah kamu Apakah kalian? Antum kan kalian laki-laki. apakah kalian guru mudarrisuna gurunya? Iya, apakah kalian adalah guru? La nahnu atibba'u. Ya, Tidak, kami adalah dokter. betul. Lanjut nomor 6. Antum abnaul mudiri. Apakah kalian anak dari kepala sekolah? La nahnu hafadatuhu. Ya. Masih ingat? Cucunya. Ya. Cucu-cucunya kepala sekolah. Di akhir ada kayaknya. Ya. Nih, jamaknya adalah hafadatun. Ya, mufradnya, tunggalnya itu al-hafid. Al-hafid itu adalah ibnul ibni awi ibnul binti. Ya, apa artinya? Sebentar dulu. Ibnul ibni, anak dari apa? Anak dari anak. Ya, ibnul ibni atau ibnul binti. Anak dari anak laki-laki. Berarti apa itu jatuhnya? Cucu. Iya, jadi misalkan orang tua punya anak si A. Si A ini punya anak si B. Berarti orang tua si A menganggap si B ini anak dari anaknya yang si A ini Cucu. apa? Cucu. Berarti hafid itu adalah cucu, jamaknya hafadatun. Jadi ketika dia menjadi khobar ya domah begitu hafadatuhu. Hu-nya kembali ke siapa? Reverse to hu di sini yang nempel pada hafadatu. Kan kami adalah cucu-cucunya. Nyanya ini dia kembali kemana? Aminah. Hah? Enggak dong. Oh, Sini mudir, kembali ke mudir. 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 Yang kembali ke kami ya hafadatu ini ke nahnu. Gitu. Oke ya, lanjut nomor 7. Madrasatuna kabirotun wa madrasatukum saghiratun. Nah, ya, terjemahkan. Sekolah kami besar dan sekolahmu kecil. Ya, soghirah. Lanjut nomor 8. Lana hadikotun jamilatun fi tilkal qoriba qori Korea, Korea, qori Korea. Apa artinya Korea? Desa. desa. Ya, tilkal Korea ini dia susunan badal dan mubdal. Kan tilka ma'rifat, al-Qaryah ma'rifat. Isim isyarah ketemu dengan isim ma'rifat itu udah pasti susunan badal mubdal. Ya, badalnya al-Qaryah, mubdalah tilka yang digantikan. Ayo, lana. Lana di sini lamnya ini bermakna tamlik. Ingat, tamlik maknanya tamlik kepemilikan. Kita punya. Kita punya apa? Taman Iya, taman indah yang indah iya, di desa itu. iya di desa itu. Nah, hadikotun ini dia sebagai mubtada yang diakhirkan. Loh, mana khobarnya? Khobarnya nih, lana. Ya, sampai sini paham? Insya Allah. Ya. Jadi mubtada itu kan aslinya adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat.
Ya. Jadi mubtada itu boleh diakhirkan atau khobarnya itu maksudnya didahulukan gitu, dikedepanin. Nah, ketika mubtadanya sudah diakhirkan, dia boleh nakiroh. Oleh sebab itu hadikoh nih kan kita lihat nakiroh apa makrifat dia bentuknya Nakiroh. nakiroh boleh dia karena dia sudah diakhirkan. Tapi kalau kita misalkan di kedepanin hadikotun jamilatun lana nggak boleh gitu. Harus al hadikoh. Tapi nggak cocok maknanya. Oleh sebab itu ala kulihal dia diakhirkan. Khobarnya lana dikedepankan. Lana hadikotun jamilatun. Jamilatun sendiri dia kedudukan katanya sebagai apa di sini? Man'ut. Man'ut mah hadikoh, kata yang disifati. Nah, Naat ya, naat kata sifat. Lanjut nomor 9. akhuna tolibun fi kulliyati atib atib Atibbi atibbi. mudhof ilaih. Terjemahkan. Kakak kami adalah seorang Mahasiswa. mahasiswa di di kuliah Kuliah itu bahasa kedokteran. Indonesianya apa? Fakultas. Ya, kuliah itu bahasa Indonesianya adalah fakultas. Lanjut nomor 10. Antum atib ba u antum atib ba'u, apakah kalian adalah seorang dokter? Ba'duna atib ba'u wa ba'duna muhandisuna. Sebagian dari kami adalah seorang dokter dan sebagian adalah insinyur. Ya, nomor 11. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ya, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. iya betul. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Aina zahabtum ya ikhwanu? Zahabna ila suqi. Kemana kalian pergi, wahai saudara laki-laki? Zahabna ila suqi. Kami pergi ke pasar. Oke. Kita masuk latihan yang ketiga, yaitu mengidofahkan isim zohir kepada isim domir. Contoh kata baitun. Ya, diidofahkan kepada isim domir kum. Jadinya baitukum. Nggak ditanwin jadi baituna. Ya, bisa? Nah, coba yang amun. Baitukum ini rumah kalian, baituna rumah kita. Ammukum, ammuna paman kalian, paman kita. Lanjut. Ayo. Madros Mudarrisatun. mudarrisat Madrasatun itu. Fuad. madrasatukum madrasatuna. Ya, artinya Sekolah kalian dan sekolah kita. ya, lanjut. Lughatukum lughatuna. Bahasa kalian, bahasa kita. Ya, abun. Abun abukum abuna. Ayah kalian, ayah kita. Nah, tulisan abukum harus diperhatikan ya. Ketika abun, akhun diidofahkan kepada domir, jangan lupa menyertakan wawu sukun. Paham nulisnya bagaimana? Ya. Karena dia termasuk asmaul khomsah. Begitu ya, nih tulisannya. Abu, abukum. Bisa dipahami? Ya. Ayo. Amukum Umu, am umu, umu. oh ya.
Ummukum ummuna. Ya, Ibu kalian, ibu kita. ya. Sodik, sodiku, sodikukum, Iya, sodikukum. sodikukum, sodikuna, sodikuna, Sodikuna. sodikuna, sodikuna. Iya, artinya Teman kalian, teman kita. iya. Uhtun, uhtukum, uhtuna. Saudari perempuan kalian, saudari kita. Dinukum, dinuna. Agama kalian, agama kita. Ya, lanjut. Akukum, akuna. Saudara laki-laki kalian, saudara kita. Oke, akun sama ya penulisannya seperti abun. Ada waw sukun. Oke, kita masuk ke materi atau latihan yang keempat, Iqra. Ada kata ayu di sini. Dibaca ayu, kenapa? Karena dia di awal kalimat. Ya, karena dia di awal kalimat. Dan perlu diketahui, isim yang terletak setelah ayu ini dia menjadi apa? Mudhofun ilaih. Oleh sebab itu, yaumin bacanya nih. Karena dia menjadi mudhof ilaih. Ayu sudah ingat ya artinya apa? Artinya yang mana? Atau bisa kita terjemahkan dengan kata apa bisa. Ayu yaumin hadza, hari apa ini begitu. Maka jawabannya hadza yaumus sabti. As-sabti kenapa dibaca ti-nya kasroh? Karena dia mudhaf ilaih dari yaumu. Yaumu khobar dari hadza dan hadza ini adalah mubtada. Kenapa? Dia adalah isim ma'rifat. Isim isyarah kan isim ma'rifat terletak di awal kalimat sudah. Jadi mubtada dia. Oke, dibaca dan terjemahkan. Ayo. Ayu yaumin haza. Hari apa ini? Haza yaumus sabti. Hari ini hari Sabtu. Ayu syahrin haza. Bulan apa ini? Haza syahru rojab. Ini bulan rojab. Ayu kuliyatin hazihi. Fakultas. Iya, benar. Fakultas apa ini? Hazihi kuliyati tijaroti. Hazihi kuliyatut. Kuliyatut. Hazihi kuliyatut tijari. Ini fakultas Tijaroti. Hazihi kuliyatut tijaroti. Ya. Ini fakultas Bisnis. bisnis. Lanjut. Fi ayi mudar Madrasatin. Fi ayi madrasatin anta. Fi ayi pada Kamu di sekolah yang mana? kamu Kan anta. Kamu di sekolah yang mana? Kan sekolah ini ada 3 tingkatan. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Atau ibtidaiyah, mutawasitoh, sanawiyah. Mutawasitoh SMP kalau di Arab. Sanawiyah baru yang SMA. fi ayi madrasatin anta. Kamu di sekolah ya. Kamu di sekolah yang mana? Ana fil madrasati Til. til mutawassitoti. Saya di sekolah jadi mutawassito menengah. Iya, SMP. Kalau di kita SMP. Di Arab. Jadi buku Durusul Lughal Arabiyah ini diperuntukkan untuk anak SMP. Sampai 4 jilid selesai dalam waktu 3 tahun. Ada 4 jilidnya ya. Lanjut. Min ayi baladin. Min ayi baladin anta ya ukhtun. Anta atau ukhti itu.
Anta atau anti? Anti. Iya, anti ya. Kan ukhtu yang diajak bicara. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Dari mana? Baladin negara. Nah, dari negara apa kamu, wahai saudari? Dari negara mana kamu, wahai saudariku? Nggak Ana. ada kunya, saudari aja. Oh iya. Kan bukan Da- ukti. dari negara apa kamu, wahai saudari? Iya, Ana minal Yunani. Yunani. Dari mana dia? Yunani. Ya, dari Yunani. Oke, yang kelima, ikra waktu, baca dan tulislah. Ini adalah nama-nama yang tidak berasal dari Arab. Maka dia tidak boleh ditanwin. Disebut sebagai isim goiru munsorif. Ya, ini semua disebut sebagai ya isim goiru munsorif. Ada kaidah juga yang mengatur isim goiru munsorif ini. Ya, jadi isim goiru munsorif itu ketika terletak setelah huruf jar, dia tidak dengan kasroh melainkan dengan fathah. Contoh ya Fir'aun. Ya. Contoh Fir'aun di surat An-Naziat ada kan? Idhhab ila Fir'auna. Ya. Fir'auna. Kenapa dia dibaca fathah Fir'auna? Karena dia adalah isim goiru munsharif. Kaidahnya, setiap isim goiru munsharif terletak setelah huruf jar, maka dia tidak dengan kasroh, melainkan dengan fathah. Nah, jadi nggak ada itu Fir'aunun, nggak ada. Fir'aun itu bukan dari Arab namanya, dia dari Persia. Termasuk juga nama malaikat Mikail, Jibril, gitu. Nama Nabi Idris, Ismail, Ishak, seluruh ya, seluruh para nabi itu, seluruh nama para nabi itu isim goiru monsorif kecuali 6 nama nabi, ya. Kecuali apa? 6 nama nabi. Siapa aja? Yang nama nabi yang asli itu dari Arab hanya ada 6. Silahkan tulis. Ya. Semua nama nabi tergolong mamnu minas sorof atau isim goiru munsharif. Kecuali 6 yang berikut ini. Yaitu Muhammad. Nah, jadi Muhammad itu ditanwin. Dia nama nabi dari Arab. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ditanwin dia. Lalu yang kedua adalah Nuh. Yang kedua adalah Nuh. Nuhun, Nuhan, Nuhin. Di Quran ada banyak. Ya. Idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Itu kata Allah di Quran. Nuh. Lalu yang ketiga adalah Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin. Syuaib, Nabi Syuaib. Iya. Idza qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Dalam Al-Quran. Oke, yang keempat adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihan. Salihan Nabi Saleh. Gitu. Sudah? Oke, sekarang yang kelima yaitu Lut, Nabi Lut. Ya, yang kaum Nabi Lut itu yang apa? Liwat. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lutin di dalam Quran. Nabi Lut. Lalu yang terakhir yang keenam adalah Hud, Nabi Hud.
Wa ila 'adin akhahum hudan. Jadi hudan, hudin, hudun begitu. Nabi Hud. Nah, keenam nama nabi ini berasal dari Arab, maka dia tidak tergolong kepada isim ghairu munsharif. Jadi keenam nama nabi yang tadi ditulis atau Ustadz bacakan itu adalah 6 nama nabi yang boleh ditanwin. Selain mereka tidak boleh ditanwin. Contohnya seperti Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris. Bahkan 2 malaikat Jibril, Mikail. Bahkan nama Fir'aun sekalipun dia termasuk isim ghairu munsharif tidak boleh ditanwin. Cara Oke, membedakan. dihafal. Oh, Hafal yang sedikit saja tadi. Jadi intinya seluruh nama nabi itu adalah isim ghairu munsharif kecuali 6 tadi. Ya udah hafalkan 6 tadi aja. Selain kalau dari ke-6 tadi itu, jadi kalau misalkan kita jangan sampai menghafal yang banyak, capek kita hafal yang sedikit saja. Intinya selain dari yang sedikit itu ya tidak termasuk dari mereka. Gitu ya. kalau nama orang di sekitar kita gitu, berarti pakainya nggak boleh pakai tanwin ya Ustaz. Nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh. Sekalipun namanya dari bahasa Arab, tidak Kalau pakai. dari bahasa Arab ya dia ditanwin. Oh. Ya, dia tanwin. Ya misalkan namanya adalah siapa? Kurniawan. Kurniawan kan bisa diarabkan ya. Ya, ni ya wan gitu. Nggak boleh Kurniawanun ya, gitu. Tidak, tidak boleh. Nama laki-laki. Kalau nama perempuan mutlak tidak boleh ditanwin semuanya ya. Iya, Baik yang Arab maupun yang non-Arab. Sampai sini bisa difahami? insya Allah bisa. Nama perempuan itu semuanya, baik orang Arab maupun yang nggak Arab tidak boleh ditanwin. Tapi kalau laki-laki, nama laki-laki dari Arab boleh ditanwin. Asal dia tidak diakhiri alif dan nun. Nah, jadi setiap nama yang diakhiri alif dan nun juga nggak boleh ditanwin. Seperti siapa? Sulaiman. Kan diakhiri alif sama nun. Tidak boleh ditanwin. Sulaimanu. Begitu. Ketika dia terletak setelah huruf jar, maka tidak Sulaimani, tapi Sulaimana. Paham ya? Kita lanjut. Iqra al-mithal thumma hawwilil jummal al-atiyata mithlah. Oke. Ini suruh mengubah sesuai dengan apa? Fa'ilnya. Anta zahabta. Ini kan yang diajak bicara kan kamu, berarti zahabta. Ya, fa'il dari kata zahaba di sini adalah anta ilal madrasah. Antum zahabtum ilal madrasah. Oke, sekarang pertama dibaca. An yang anti. Oh. Anta khor anta kharajta minal fasli. Oke, diubah langsung bentuknya jadi antum. Antum kharajtum minal fasli. Artinya, Kalian telah keluar dari kelas. ya lanjut bawahnya. Anta jalasta fil fasli. Ya, Kamu telah duduk di kelas. ya. Antum jalastum fil fasli. Kalian telah duduk di kelas. Aina zahabta ya akhi. Aina zahabtum ya ikhwani. Ya, ikhwani bentuk jamak dari akhi. Di mana kalian Kemana? kemana kalian pergi, wahai para saudara laki-laki? Lanjut, limada? Limaza kharajta minal fasli ya walad. Ya waladu. Ya waladu. Limaza kharajtum minal fasli ya auladu. Ya, aulad jamak dari walad. Lanjut, terjemahkan. Limaza apa yang ya, Limada, why? limaza. Why haye. Oh,
Why mengapa kalian telah keluar dari kelas, wahai para laki-laki, Anak-anak. anak laki-laki. Ya, oke. Al-kalimatul jadidah. Kosakata baru. Baca dan terjemahkan. Al-Hafidhu ibni awi benul bintu. Hafidtu cucu, anak dari anak laki-laki, dan anak dari anak perempuan, jamaknya hafadotu, para cucu. Wadatun. Hafadatun, para Ya. Iya, cucu-cucu gitu ya. Lanjut. Al-kulliyatu, fakultas, jamaknya kuliah. Kulliyatun. Jamaknya masuk ke bentuk jamak muannas salim. Diakhiri alif dan ta. Lanjut. Contohnya nih. Kuliatut tibbi. Kuliatut tibbi artinya apa? Tibbi, kuliah Fakultas kedokteran. Ya, fakultas kedokteran. Lanjut. Kuliatul handasah. Fakultas apa? Insinyur. Fakultas teknik. Insinyur mah orangnya. Belajar di fakultas teknik. Oke. Lalu kuliatus syariah. Syariah. Oh iya, Ya. Fakultas syariah. dagang. Nah, itu fakultas yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Lanjut, kuliatul tijarah ini fakultas apa? Bisnis. Ya, fakultas bisnis. Lalu al-akhu jamaknya ikhwatun atau ikhwanun. Jadi bisa ikhwah, bisa ikhwan ya. Ikhwah. Ya. Lanjut, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini artinya apa? Selamat Selamat datang. datang. Al-Yunanu, negara Yunani. Ya. Nasroniyun, satu orang beragama Kristen, jamaknya apa? Nasoro, yang sering disebut di dalam Al-Quran. Kata Nasoro, bentuk jamak dari Nasroni. Al-Balad ini negara mufrad, satu negara. Kalau bilad ini negara-negara, jamaknya. Kalau bentuk duanya kan baladani, al-baladani, biladun jamaknya. Ad-darsul khamisa asyara. Kita lanjut. Bentar, kita lihat. Oke, kita lanjut percakapan. Agak 10 menitan ke depan. Ad-darsul khamisa asyara. Kita lanjut ke pelajaran 15. Ya, silakan dibaca dan terjemahkan. Al-Fatayatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man an man antunna ya akhwatu. Siapa kalian, wahai para saudara laki-laki? Akhwat. Perempuan. Akhwat. Fatayat. Yang lagi ngomong kan fatayat. Fatayat bentuk jamak dari fatatu. Pemudi. Fatayat itu pemudi. Ya. Remaja perempuan. Berarti ini aja makanya antuna bukan antum. Ayo terjemahkan ulang. Man antunna ya akhwatu. Siapa kalian, wahai saudari-saudari perempuan? Saudari-saudari saja. Gak usah ada kunya. Gak ada ya di sini. Saudari. Lanjut ihdahunna. Oke, ihdahunna ini artinya salah seorang dari mereka. Merekanya siapa? Fatayat ini. Salah seorang dari pemudi-pemudi tadi. Ya, remaja perempuan. Ayo dibaca.
Nahnu binatu. Bukan binat, tapi banat. Banat ini adalah bentuk jamak dari bintun. Banat itu anak-anak perempuan. Jamak. Nahnu banatu syaikhi Abbasin. Iya. Kami anak-anak perempuan Syekh Abbas. Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Ummu kunna ustazati. Ibu kunna kalian. Ibu kalian adalah guruku, ustazahku. Kaifa haluk, bagaimana kaifa haluhum? Kaifa haluha, Haluha. hanya kembali kepada ustazah. Hanya kembali ke ustazah ya. Iya, ha. Kalau haluhu, hu-nya kembali ke laki-laki, ha kembali ke perempuan. Ini namanya domir muttasil, domir yang bersambung dengan isim, kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Sebagaimana kunna. Kunna ini kan maksudnya apa? Antunna, kalian perempuan. Karena dia nempel sama isim ya jadinya kunna, bukan tunna, bukan ummu tunna, tapi ummu kunna. Kayak gitu. Bisa difahami? Iya. Ya. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Iya bi ihdahunna. Iya bi khairi walhamdulillah. Bi khairin, ditanwin langsung. Bi khairin walhamdulillah. Dia baik-baik saja alhamdulillah. Zainab, aina hiyal an, di mana dia sekarang? Ihdahunna, Ihdahuna ya, terjemahkan dong. Apa ya, artinya tadi? salah seorang dari para pemudi. Ya. Hiyal an firriyad, dia sekarang di Riyadh. Iya, dia Zainab, sekarang ada di Riyadh. Lanjut. mata zahabat, mata kapan pergi? Ada failnya zahabat tuh. Iya kan? Kapan dia pergi? Betul. Ihdahunna, salah seorang dari para pemudi. Zahabti. Zahabat. Kan kan lagi diomongin ini dia. Zahabti mah kamu telah pergi. Zahabat qabla usbu'in. Ya. Qabla usbu itu artinya seminggu yang lalu. Qoblanya doang atau sama usbunya? Apa? Qabla usbu itu artinya seminggu yang lalu. Usbu itu artinya seminggu. Qabla kan sebelum. Yang lalu. Dia telah pergi seminggu yang lalu. Ya. Zainab. Min. Man. Zaba ma'aha. Siapa yang pergi bersamanya? Ihdahunna, salah seorang dari para pemudi. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Telah pergi. Dia telah pergi bersama. Gini, yang pergi bersamanya adalah saudara kita, yaitu Ibrahim. Ya. Jadi akhuna ini sebagai fa'il dari zahaba. Begitu ya. Zahaba ini kan fiilnya muzakkar, berarti fa'ilnya muzakkar siapa? Akhuna. Ya, akhuna. Dan dia mubdal, badalnya mana? Badalnya Ibrahim. Jadi yang dimaksud dengan akhuna, saudara kita itu siapa? Ibrahim. Coba diterjemahkan ulang. Yang pergi bersamanya saudara kami, Kami. Ibrahim. Iya, namanya Ibrahim. Lanjut Zainab. Zainab, kaifa halukunna? Nah, Bagaimana kabar kalian? iya. Ihdahunna, sebagian salah seorang dari pemudi itu. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami baik-baik saja alhamdulillah. Zainab, fi ayyi rosatin antunna,
tadi padi pada pad kamu kalian Di sekolah yang sekolah yang mana? ya. Ihdahuna sebagian dari para pemudi nahnu fil madrasatil mutawassiqati. Kami di sekolah menengah SMP. Zainab mata Ikhtibarukunna. Ikhtibaru itu artinya ujian. Berarti ikhtibarukunna artinya apa? ujian kalian. Betul. Mata ikhtibarukunna artinya Kapan kalian ujian? kapan ujian kalian? Kapan ujian kalian? Ihdahunna bagian salah seorang dari para pemudi ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami setelah Jadi ba'da syahrin itu artinya bulan depan. Kalau qabla syahrin bulan lalu. Itu sebulan yang lalu. Kalau ba'da syahrin bulan depan. Lanjut. Zainab azahabatunna ilal madrasatil yaum. Eh, Kami pergi. Apakah? Apakah? Apakah kami pergi ke sekolah Zahabtunna. Zahabtunna. Zahaba, zahaba, kalian? zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Apa artinya zahabtunna? Apakah kalian pergi ke Telah. sekolah? Apakah kalian udah pergi ilal madrasati al-yauma? Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Dahuna salah seorang dari para pemudi, Naam zahabna waro waroja'na. Ya, kami telah pergi dan waroja'na kembali. Iya, dan kami telah kembali atau pulang. Oke, ini ada tamarin. Tamarin latihan, pertanyaan yang jawabannya ada pada percakapan yang baru saja dibaca. Silakan dikerjakan ya, tamarin latihan yang pertama ini. Lalu yang kedua, nah yang kedua Ustadz kasih tahu perintahnya anis al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Muannaskan mubtada pada setiap dari kalimat berikut ini. Contohnya, antum tulabun, ya, antum tulabun, antum ininya si mubtadanya antum, ya, jadi dimuannaskan mubtadanya jadi antunna talibatun. Bisa ya? Ya, Antum mudarrisuna. Nah, mudarrisuna diubah nih ke bentuk jamak muannas salim. Ya, catatan pembagian SIM dari sisi jumlah mufrad musanna jamak sudah Ustadz jelaskan, ada di grup tulisannya. Atau kalau sudah mencatat kemarin bisa dibuka catatannya. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga hawil. Yang kedua aja lah sampai yang kedua. Yang ketiga ini boleh dikerjakan, tapi kita akan bahas besok sore bersama-sama. Yang ketiga ini. Oke, kalau gitu kita cukupkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama.